Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, ketika kami menyembah Tuhan, kami tetap kuat. Sebab firman-Mu mengingatkan kami bahwa setiap kami yang dekat di hadirat Tuhan akan mampu menghadapi setiap badai kehidupan kami. Bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tatkala kami diam di hadirat Tuhan, tatkala kami tinggal dalam pujian penyembahan, kami tahu hari ini adalah hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memampukan kami untuk menghadapi setiap badai hidup. Tuhanlah yang memampukan kami untuk menghadapi setiap masalah. Sehingga ketika kami diam di hadirat Tuhan, disitulah kami mendapatkan kekuatan. Kami tahu sampai hari ini kami harus menghadapi badai. Kami tahu sampai hari ini kami harus menghadapi masalah. Kami tahu sampai hari ini masih ada doa-doa kami yang belum dijawab. Tapi kami mau belajar untuk tetap dekat dengan Tuhan. Sebab memuji-muji Tuhan itu adalah baik bagi setiap kami. Bapak, pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kami menyembah Allah yang sama, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang berjanji tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Itu sebabnya kalau hari ini kami kuat menghadapi badai hidup apapun, semua karena Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami. Pada akhirnya ya Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi di mana kami melihat pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena firman-Mu yang kami cari, hadirat-Mu yang kami cari. Bicara bagi masing-masing kami Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Orang yang terus merenungkan firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang firman itulah yang akan membersihkan kehidupan setiap kita. Jadi ketika kita terus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, pelan tapi pasti firman itulah yang membersihkan hidup kita. Firman itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Karena itu mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang kedua. Keluaran pasalnya yang kedua ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Keluaran pasal 23, Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat 25. By the way, sebagai informasi saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa biasanya kita di setiap hari Jumat itu ada breakthrough fasting prayer gitu kan, dimana kita berdoa bersama-sama disertai dengan puasa. Malam harinya kita ada doa bersama-sama secara online. Tapi ada perubahan di setiap awal bulan, berarti di setiap minggu pertama di hari Jumat, saudaraku, tidak ada ibadah online pada malam harinya, tetapi saya buat ibadah onsite, ya kan, ibadah langsung di tempat di mana saya melayani di kota Bandung ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan nanti minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat baru kita kembali ada doa malam, atau kita kembali ada breakthrough and fasting prayer secara online. Tapi khusus di minggu pertama saya adakan secara onsite, ada di tempat di mana saya melayani, sehingga setiap kita juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar sama-sama dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat 25. Perhatikan firman Tuhan di sana. Lama sesudah itu
maka matilah Raja Mesir. Raja Mesir yang menindas bangsa Israel, Raja Mesir yang memperbudak bangsa Israel, matilah dia, iya kan? Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, tapi masih ditindas nih saudara ya. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka, minta tolong mereka karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat yang ke-25, 4. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Allah mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Secara khusus dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ada 3 hal yang saya mau bagikan dari 3 ayat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang perlu kita pegang sebagai orang percaya, yang mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami penindasan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan. Mungkin bukan diperbudak, tapi engkau sedang ditindas, engkau sedang mengalami ketidakadilan, engkau sedang mengalami pergumulan yang berat. Hari ini kita akan diingatkan 3 hal ini. Apa yang kita pelajari dari 3 ayat ini? Yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama, coba saudara perhatikan di ayat yang ke-23 ya. Ayat 23, firman Tuhan bilang begini, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Jadi posisi mereka masih ada dalam penindasan, posisi mereka masih ada dalam perbudakan, tetapi mereka berseru-seru sehingga teriak mereka, minta tolong mereka karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kau sedang mengalami penindasan, kalau hari-hari ini kau sedang tertekan oleh pergumulan masalahmu, baik masalah rumah tanggamu, masalah ekonomimu, masalah kesehatanmu, firman Tuhan mengajarkan berserulah kepada Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus berseru kepada Allah. Amin. Ketika kita berseru kepada Allah, maka Allah mendengar. Nah, coba lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Lihat saudaraku ya, keadaan pada saat itu bangsa Israel juga tertekan. Kalau kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, banyak kali Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penindasan, dari tekanan, dari jajahan orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tatkala umat Tuhan berseru kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 6 bilang begini, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, sangat miskin, sangat susah oleh perbuatan orang Midian itu. Tapi ya memang seperti itu, manusia udah susah dulu baru berseru kepada Tuhan, udah menderita dulu baru cari Tuhan. Giliran diberkati lupa Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika sudah diberkati oleh Tuhan kita lupa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh lupa Tuhan. Amin. Ketika Tuhan percayakan berkat dalam hidupmu, tetap cari Tuhan, tetap setia, keep humble, tetap rendah hati. Kenapa? Karena semua kita dapati dari Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan. Berkat yang kita terima semua pemberian Tuhan. Masa karena pemberiannya kita mau melupakan Tuhan? Kisah bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim mengajar setiap kita untuk tetap berseru kepada Tuhan. Suka, duka, susah, senang, tetap cari Tuhan. Tapi pada saat yang di Hakim-Hakim 6 ayat 6 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat itu Alkitab mencatat bangsa Israel sedang melarat, sedang susah hidupnya karena perbuatan orang Midian. Lalu apa yang mereka lakukan? Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi ketika engkau ditindas, ketika engkau terzolimi, ketika engkau mengalami ketidakadilan oleh orang-orang sekelilingmu, jangan pakai kekuatanmu, berserulah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan.
Amin. Ketika kita sadar kita masih punya Tuhan, kita tahu kemana kita harus berseru, kemana kita harus memandang ketika kita punya masalah. Stop mengandalkan manusia, stop mengandalkan kehebatanmu, stop mengandalkan kepintaranmu. Pakai Tuhanmu, datang kepadanya, berseru kepadanya. Coba lihat juga dalam Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 bilang begini, berserulah kepadaku, firman Tuhan katakan, maka aku akan menjawab engkau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjawab saya. Kapan Tuhan menjawab saya? Pada saat kita berseru kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tapi yang pertama kali harus kita lakukan apa? Berseru. Doa adalah bukti bahwa kita berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Engkau berdoa sampai hari ini rumah tanggamu belum dipulihkan, terus berdoa, jangan tambah malas. Engkau berdoa sampai hari ini ekonomimu belum dipulihkan, terus berdoa. Engkau berdoa sampai hari ini belum dapatkan pekerjaan, terus berdoa. Engkau berdoa sampai hari ini belum sembuh-sembuh, tetap terus berdoa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus terus berdoa. Dan tetap berdoa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, berdoalah senantiasa dengan tidak jemu-jemu. Jadi hari ini yang kita pelajari, yang pertama saudara yang dikasih dalam Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Baik Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-6 maupun Yeremia pasal 33 ayat 3 mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun yang terjadi, saya harus berseru kepada Tuhan. Jangan minta tolong sama manusia. Manusia mengecewakan. Berserulah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan gerakkan manusia. Tuhan akan pakai 1001 cara untuk menolong saudara dan saya. Ya, jadi perikop ini kita belajar yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Lihat di ayat yang 23 tadi, Keluaran 2 ayat 23 tadi. Tetapi orang Israel, mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Yang kedua yang kita pelajari ada di ayat 24. Ayat 24 bilang begini, Allah mendengar mereka mengerak, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sama-sama bilang sama saya, Allah mendengar doa saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebahagiaan kita bukanlah ketika kita memiliki segala sesuatunya. Kebahagiaan kita bukanlah tatkala ketika manusia menyanjung-nyanjung kita. No, kebahagiaan kita adalah ketika kita tahu bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Makanya Tuhan Yesus ajar setiap kita, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan mendengar doa kita. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan menjawab doa kita jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan. Tapi jadi pertanyaan, maukah terus kita berdoa? Sampai kapan pendeta saya harus berdoa? Sampai engkau melihat jawaban doa terjadi dalam hidupmu. Jangan berhenti ketika engkau belum melihat doamu dijawab. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Karena kita tahu Tuhan mendengar doa kita. Imamat 26 ayat yang ke-42. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dari perikop ini kita belajar yang kedua, Allah mengingat perjanjiannya. Firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku, kata firman Tuhan, dengan sia-sia.
melainkan akan mengerjakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Maksudnya apa? Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Nah, sekarang jadi pertanyaan, maukah kita tetap memegang janji Tuhan? Maukah kita tetap memegang janji Tuhan ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat hal ini. Perjanjian Tuhan dengan saudara dan saya itu tetap berlaku, baik buat kita maupun keturunan-keturunan kita. Makanya selalu saya bilang gini, gak usah kita mengingatkan janji Tuhan. Tuhan, ingatlah engkau pernah berjanji. Gak usah, Tuhan gak akan pernah lupa. Tuhan gak akan pernah lupa dengan janjinya. Gak akan dia pernah lupa. Makanya firman Tuhan katakan tadi kan, Allah mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam ayat 24 dalam perikop pembacaan kita, Keluaran pasal 2, Allah kita adalah Allah yang mengingat setiap perjanjiannya. Tidak perlu kita mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada kita, gak usah. Kitalah yang perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan sudah berjanji, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan mempromosikan hidup saya. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Itu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang kita pegang. Perjanjiannya kekal untuk selama-lamanya. Makanya firman Tuhan tadi katakan dalam Imamat 26 ayat 42, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, aku akan mengingat perjanjianku dengan Ishak, dan aku akan mengingat perjanjianku dengan Abraham, dan akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perjanjian itu hanya berlaku buat Abraham, Ishak, Yakub? Bagaimana dengan kita yang tinggal sekarang di dunia ini di dalam zaman perjanjian baru? Apakah kita sama-sama menikmati perjanjian Tuhan? Jawabannya ya. Perjanjian itu, perjanjian berkat itu bukan hanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Allah tinggal dalam kita. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saat itu juga engkau diangkat menjadi anak. Dengan rohnya kita memanggil ya Abba, ya Bapa. Ketika kita menjadi anak, diangkat sebagai anak Tuhan, ketika Roh Allah dalam kehidupan kita, maka saat itu juga perjanjian itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya juga berhak menerima janji Tuhan. Kebenaran firman-Nya lihat dalam Roma 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17 bilang begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Sama-sama bilang sama saya ahli waris. Dan jika kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rohnya diberikan kepada kita. Kita diangkat menjadi anak. Dan jika kita anak, kita juga adalah ahli waris, yang berarti kita juga menerima janji-janji Bapa dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya akan menerima janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya akan menerima janji Tuhan. Amin, saudara. Jangan ragu hanya oleh karena apa yang kau lihat. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika lihat doanya belum dijawab, mulai ragu. Aduh, bener gak ya Tuhan bisa jawab doa saya? Aduh, bener gak ya Tuhan bisa pulihkan kesembuhan kesehatan saya? Bener gak ya Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya? Bener gak ya? Bisa gak ya? Akhirnya ada banyak keraguan-raguan, kebimbangan. Apa yang Alkitab katakan tentang kebimbangan? Orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang tidak akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Gak akan. Karena orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berarti tugas kita, berarti kita mesti tahu, saya harus percaya. Sekalipun doa-doa saya sampai hari ini belum dijawab, bukan berarti janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup saya. Hanya mungkin butuh proses dalam hidup saya untuk saya melihat janji Tuhan.
Jadi yang pertama kita pelajari dari perikop ini, Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Yang pertama pelajari kita adalah berserulah kepada Tuhan. Hari-hari ini apa yang kau sedang hadapi? Apa yang kau sedang khawatirkan? Apa yang kau sedang takuti? Berseru kepada Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Berdoa, minta kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta penghiburan, minta pengharapan untuk Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi orang-orang yang gak gampang digoncangkan oleh badai. Yang kedua, dari perikop ini kita belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengingat perjanjiannya dalam hidup kita. Allah kita gak lupaan, saudara. Suamimu bisa lupa akan janjinya. Istrimu bisa lupa akan janjinya. Rekanan bisnismu bisa lupa akan janjinya. Orang tuamu bisa lupa akan janjinya. Tapi Tuhan kita tidak akan pernah melupakan apa yang Dia sudah janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Di ayat yang ke-25 dari Keluaran pasal 2 tadi kita baca, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Lihat jalurnya ya saudara ya. Ketika ada masalah, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar mereka. Ketika Tuhan mendengar mereka, Allah mengingat perjanjiannya dan Allah memperhatikan mereka. Itu ritmenya gitu, itu jalurnya. Tapi semua dimulai dengan apa? Berseru. Semua dimulai dengan doa. Ketika kita berdoa, maka Allah mendengar doa kita. Ketika Allah mendengar doa kita, Allah memperhatikan. Allah memperhatikan setiap kita. Bukan cuma sekedar melihat, tapi Dia memperhatikan. Melihat dan memperhatikan berbeda. Melihat hanya melihat sekilas, tapi memperhatikan, Dia lihat dengan detail apa yang menjadi keperluan anakku, apa yang menjadi kebutuhan anakku, apa yang sedang dialami oleh anakku. Itu memperhatikan. Sama seperti kita orang tua memperhatikan hidup anak-anak kita. Oh, sepatunya udah mulai rusak, saya harus belikan yang baru. Oh, bajunya sudah mulai kecil, saya harus belikan yang baru. Oh, dia perlu ini, oh dia perlu itu. Memperhatikan. Dan itulah Allah kita. Saya mau ingatkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari keempat di bulan November. Berarti 2022 hanya tinggal menghitung hari. Setelah itu selesai, kita akan memasuki tahun 2023. Tapi kita perlu ingat, Allah kita adalah Allah yang memperhatikan hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memperhatikan hidup saya. Kalau Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya, jangan khawatir. Tuhan yang pelihara. Kalau Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya, jangan takut. Orang bisa lakukan segala sesuatu, strategi-strategi licik bisa diberikan kepadamu, tapi Tuhan yang memperhatikan kita, Dia akan atur sedemikian rupa untuk menjadikan keberkatan buat kehidupan kita. Yeremia pasalnya yang pertama, ayat yang kelima. Alkitab bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan kenal kita. Tuhan yang membentuk kita dan Tuhan mengenal kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Sebab Dialah yang menciptakan kita di kandungan ibu kita. Dia yang membentuk kita sedemikian rupa. Jadi kalau Dia yang membentuk kita di kandungan ibu kita, Dia mengenal kita sejak kita belum menjadi seorang anak, saudara. Jaminan selanjutnya bukan hanya Dia mengenal kita sebelum kita tidak ada, tapi Dia menyertai kita sampai masa putih rambut kita. Coba lihat saudara, dalam Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 bilang begini, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Dan sampai kapan? Firman Tuhan bilang sampai masa putih rambutmu, sampai engkau tua, aku mau menggendong kamu. Lihat, ini membuktikan
Dia adalah Allah yang menyertai kita dari awal kita ada di muka bumi sampai kita ada pada hari terakhir, kita menyelesaikan di hari terakhir di muka bumi ini. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Apa yang hari-hari ini engkau sedang butuhkan? Apa yang hari-hari ini engkau sedang gumuli? Apa yang hari-hari ini engkau sedang doakan? Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Engkau sungguh akan melihat bagaimana pemeliharaannya, anugerahnya, pertolongannya itu ada dalam kehidupan setiap kita. 3 hal ini saya bagikan dari pembacaan kita dalam Keluaran pasal 23, pasal 2 ayat 23 sampai 25. Yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, datang kepada Tuhan. Stop andalkan manusia. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita masih punya Tuhan kok. Gak ada masalah yang terlalu besar, terlalu hebat, terlalu susah, terlalu rumit sampai kita tidak bisa selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Gak ada. Bahkan Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagiku. Yang kedua, kita belajar dari perikop ini. Ingatlah bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa kita dan mengingat perjanjiannya dengan saudara dan saya. Ada janji yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita mengimani janji Tuhan? Maukah kita tetap terus memegang janji Tuhan dalam hidup kita? Dan yang ketiga, pada akhirnya kita belajar dari perikop ini, Dia adalah Allah. Bukan hanya mengingat janjinya kepada kita, tapi Dia Allah yang melihat dan memperhatikan setiap kita. Dari sejak kita masih ada dalam kandungan sampai kita ada, dan di masa tua kita, firman Tuhan katakan, sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Maksudnya akar kata aku tetap Dia di sini berarti tidak ada perubahan dari Allah. Dia Allah yang menyertai kita pada saat kita masih ada dalam kandungan. Dia Allah yang sama yang menyertai kita sampai masa putih rambut kita. Manusia bertambah tua, manusia bisa berubah, tapi Allah dengan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Dia tetap mengasihi, Dia tetap memelihara, Dia tetap menolong kita. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar betul kami masih punya Tuhan yang membebaskan kami. Kami masih punya Tuhan yang menolong kami. Kami masih punya Tuhan yang selalu ada menjadi pembela dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, ada umat Tuhan, ada anak-anak Tuhan dari berbagai-bagai denominasi gereja, dari berbagai-bagai latar belakang, beribadah kepada Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami beribadah kepada Tuhan karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, yang membela perkara kami. Kami beribadah kepada Tuhan yang hidup karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami, Engkau Allah yang memperhatikan setiap langkah kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Tuhan yang menjawab doa kami jauh melebihi dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Pagi hari ini secara khusus kami berdoa, biar firman Tuhan pagi hari ini kami dengar termaterai, sehingga apapun yang hari-hari ini sedang kami hadapi, mungkin kami bergumul dalam rumah tangga kami bergumul dalam kesehatan kami bergumul di dalam ekonomi kami bergumul dalam segala sesuatu yang memang harus kami hadapi. Biarlah kami tetap terus berseru kepada Tuhan. Biarlah kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Biarlah kami tetap terus melihat pertolongan kami yang berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa yang baik. Berbelas kasihanlah atas setiap kami. Kami tahu apapun yang kami hadapi hari-hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Allah setia, Allah yang meneguhkan hati kami, memberikan kami kekuatan, pengharapan dan sukacita. Pagi hari ini ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap umatmu satu persatu, baik mereka yang mengikuti live ini di Facebook, di Instagram, di Zoom, bahkan di TikTok. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan terus menopang setiap mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh,
Mereka sedang sakit, hamba berdoa di tempat ini, biar tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Sehingga setiap mereka yang sakit pagi hari ini menerima kuasa dan kesembuhan daripada Tuhan. Dan bilur-bilur-Mu kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka yang sedang mengalami goncangan, hamba juga berdoa biar rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga Tuhan, dipelihara, ditolong, dibela Tuhan. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan ada dalam pemeliharaan dan keberkatan Tuhan. Mereka disertai, mereka ditolong. Sehingga suami-suami mengasihi, mencintai, menghargai istri-istri yang ada. Istri-istri mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati suami yang ada. Sehingga setiap mereka rumah tangga mereka ada dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Hamba doa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kami percaya apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada yang bergumul hari-hari ini buat ekonomi mereka. Mereka sedang kesulitan, mereka sedang kesusahan. Dari tempat ini hamba ucapkan berkat. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Kami percaya tergenapi firman-Mu. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam nama Yesus. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang memelihara orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini memiliki kerinduan untuk dapat melunaskan setiap utang piutang mereka. Hamba berdoa ya Bapa bagi setiap mereka yang hari-hari ini memiliki kerinduan, agar Allah campur tangan, agar Allah buat mujizat dalam hidup mereka untuk mereka dapat melunaskan setiap utang piutang mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, Tuhan yang membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini mengikuti doa pagi. Hamba berdoa ucapkan berkat, biar orang-orang muda dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, maka Allah yang memberkati masa depan mereka, Allah yang memberkati setiap apa yang menjadi cita-cita dan hari depan mereka diberkati oleh Tuhan. Dibukakan jalan-jalan hidup mereka oleh Tuhan, dituntun mereka ke dalam seluruh rencana Allah yang sempurna. Sehingga masa muda mereka adalah masa muda yang baik, masa muda yang takut akan Tuhan, masa muda yang menjadi berkat bagi orang-orang muda lainnya, dan masa muda yang berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini juga mencari pekerjaan, berdoa untuk mencari pekerjaan, hamba berdoa biar Tuhan juga yang buka jalan bagi mereka, sehingga ada mujizat terjadi dalam hidup mereka. Mereka dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang maju dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka ya Allah. Ada orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Biar Tuhan juga yang menuntun mereka, biar Tuhan juga yang memberkati mereka, sehingga dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, tuntun jalan-jalan mereka Allah. Pimpin hidup mereka, sehingga mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan studi mereka, biarlah diberkati oleh Tuhan. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak generasi-generasi muda yang hidup radikal, mengasihi, mencintai Tuhan. Dan Tuhan Yesuslah yang menolong setiap mereka, untuk mereka menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan melalui hidup mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa ada rumah tangga yang mendoakan agar memiliki kerinduan untuk mereka boleh mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu doa saudara, taruh tangan kanan saudara di dalam dada, di dada saudara, baik saudara yang ada suami, bersama-sama berdoa bersama suami ataupun istri, bergandengan tangan. Bapak hamba berdoa bagi mereka. Ada pasangan suami istri yang pagi hari ini berdoa bersama-sama memiliki kerinduan
untuk mendapatkan keturunan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu ada atas mereka, sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi, dibukakan kandungan mereka demi nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap mereka melihat mujizat Tuhan, setiap mereka melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami berdoa kalau ada orang-orang yang membuat kami takut dengan perkataan-perkataan negatif, hari ini kami menghardik setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran keluar dari tubuh pikiran kami di dalam nama Yesus. Melainkan ada damai sejahtera, ada kuasa, ada sukacita, ada hati Tuhan dalam hati dan hidup kami yang membuat kami tetap beriman dan percaya. Bapa terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun hidup kami, Tuhan arahkan langkah kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan. Kami berdoa buat kota kami karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kota. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, biar ada damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, ada kerukunan, ada kedamaian dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, biar anak-anak Tuhan dapat beribadah dengan tenang dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga, disertai Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang menyaksikan doa pagi ini, mereka yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau itu ada di keluarga kami, ada di sahabat keluarga saudara kami Tuhan, bahkan kalau mereka sedang menyaksikan ibadah doa pagi ini, hamba berdoa biarlah Tuhan menerangi langkah hidup mereka. Tuhan menuntun mereka untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati bangsa kami, ada dalam keberkatan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam kesetiaan Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga disertai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Hasil-hasil bumi Indonesia baik, perekonomian Indonesia maju, bangkit, bertumbuh di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan Allah yang memberkati, sehingga pemimpin-pemimpin kami takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya masih banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa kami, sehingga ada kemajuan-kemajuan yang dahsyat terjadi. Pemimpin-pemimpin kami diberkati, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa juga buat Kapolri, Panglima TNI di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota di bangsa ini. Pimpin, tuntun, sertai hidup mereka, sehingga keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersuka cita sebab kami sudah datang di hadirat Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Betul tantangan ada, tapi kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kami, ada tangan Tuhan yang menjadi pembela bagi hidup kami. Kami mengerti kami ada bersama-sama dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima, dan kami imani terjadi dalam kehidupan setiap kami. Berkat-Mu ada atas kami sepanjang hari ini. Kami berjalan dalam kuasa, mujizat, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang tinggal kita praktek lapangan, iya kan? Kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Pastikan berseru kepada Tuhan, terus berdoa, tetap berdoa, dan ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang mengingat setiap perjanjian dalam kehidupan kita, dan Dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Doa saya,
menyertai setiap kita. Dan kita ketemu kembali di hari Senin, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan jangan lupa saya juga mengingatkan kepada setiap umat Tuhan bahwa setiap hari saya membagikan renungan singkat buat setiap umat Tuhan dalam akun YouTube channel saya, sehingga Bapak Ibu boleh menikmati berkat-berkat yang sudah saya bagikan di sana, dan kita tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.